Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma mirathun nabiyyin rafi'ud darajat liulil 'ilmi fi ar-rif'atil 'aliyyah musahhilun li talibil 'ilmi ila ridahu wal jannah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. حضرة الكرماء والفضلاء, para alim, para ulama, para pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang sangat dalam muliakan majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Dalam hal ini pengasuh Kyai Haji Fuad Nur Hasan yang non sewu malam hari ini tidak berkenan, tidak bisa hadir di tempat di tengah-tengah kita karena beliau dalam kondisi tidak sehat dan memaksakan diri harus terbang ke Jakarta. Yang saya hormati Murabbi Ruhina Kyai Haji Nuh bin Kyai Haji Abdul Karim Keramat selaku keluarga besar juga Pondok Pesantren Sidogiri yang malam hari ini masih di tengah perjalanan menuju pondok ini. Yang saya hormati Murabbi Ruhina Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Mukhdar dari kota metropolitan Surabaya yang sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini, yang sangat saya muliakan. Tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa dan seluruh staf-stafnya yang saya muliakan, seluruh para kiai, tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, yang non sewu, yang besar tak bisa saya sebut gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebut namanya, tapi seluruhnya saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang saya banggakan dan saya hormati seluruh pengurus harian Pondok Pesantren Zainul Ulum wal Lughah yang sudah berkenan hadir mendampingi saya malam hari ini untuk memberikan kata sambutan di kesempatan milad yang ke-49. Yang saya hormati pula para mudarrisa, guru-guru Pondok Pesantren, pengurus Pondok Putri yang sudah ikut menyertai saya malam hari ini, seluruh kru mulai dari pengatur acara, lighting, serta wardrobe yang mengaturnya, serta vendor yang sudah menata seluruh program pelaksanaan di kesempatan malam hari ini milad yang ke-49 yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Sahabat-sahabat fillah yang saya hormati dan saya banggakan, kekuatan para rasul, kekuatan para nabi, kekuatan para wali-wali Allah bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena senjata ataupun kekuatan lainnya, melainkan kekuatan nusratullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau berusaha, apa yang tidak akan Allah beri. Jika dahulu sahabat-sahabat sekalian di daerah pinggiran ini, di tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Ulum wal Lughah, orang saya dengar sejak saya ingusan masih kecil, orang selalu bilang kalau di desa Terosan ini tidak mungkin pondok pesantren bisa tegak dan berdiri maju. Saya masih kecil teringat terus sampai sekarang, mon Terosan tak keroto bisa karena nikah bujuk bini. Tapi malam hari ini di milad yang ke-49, asalkan ada upaya, asalkan ada usaha yang sesungguh-sungguhnya, tak perlu saya katakan, tak perlu saya sampaikan seperti apa Pondok Pesantren Zainul Ulum wal Lughah. Ketika dulu Murabbi Ruhina Kyai Haji Abdul Waris membawai pondok pesantren dari tingkat paling dasar, tingkat sifir, ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan aliyah,
Hari ini sudah terjawab sampai sekolah tinggi pun sudah bertegak berdiri di pondok pesantren ini. Ketika dulu orang berkata orang desa adalah orang kampungan, hari ini tak perlu saya sampaikan, benarkah pondok pesantren Zenwa adalah kampungan? Hari ini tidak perlu saya ucapkan, benarkah pondok pesantren tidak memiliki taji? Selain daripada pondok pesantren sudah mengorbitkan setiap tahunnya, tahun ini sudah kirimkan guru tenaga pengajar ke pesantren-pesantren cabang. Ada 80 anak yang kita kirim keluar pulau dan termasuk di daerah-daerah sekitar kita, seluruhnya untuk membantu perjuangan pondok ini. Tak ada lain berkat perjuangan dari Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdul Waris. Kegigihan beliau dalam menjunjung tinggi menyampaikan risalah Islam, mendakwahkan Islam dari masyarakat yang sangat marginal dan sangat tertinggal, masyarakat yang tak mengerti itu agama yang benar, masyarakat yang sukanya hanya main-main saja dan bajing-bajingan. Tapi hari ini anak-anaknya sudah menjadi guru tugas dan menjadi ustadz-ustadz. Alhamdulillah. Jika kesuksesan Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdul Waris mengantarkan anak-anaknya para alumni hari ini bersatu padu bersama kami membangun tempat ini, menggagas tempat ini, merubah tempat ini dari tempat yang dianggap adalah tempat yang kumuh. Hari ini bisa kau lihat sendiri, pondok pesantren ini merubah warna menjadi pondok pesantren yang berbeda. Selebihnya, saya sebagai putra beliau juga tidak mau tinggal diam menjaga pondok pesantren ini, dan saya tidak merasa pondok pesantren ini adalah milik saya, melainkan milik dari putra-putra beliau, putra roh beliau, para alumni, para santri yang ada di daerah Madura ataupun di luar pulau. Oleh sebab itu, kenapa sahabat-sahabat sekalian, saya selalu mengundang, memanggil anak-anaknya Abah, sepo-sepo dimanapun dia berada, untuk bersatu padu menyiapkan tempat di pondok pesantren ini. Hari ini sudah kami gagas dan kita laksanakan gedung pembangunan 50 meter lantai 4 yang akan kita gagas, yang sudah dimulai dan sekarang dari tahap dasar. Semoga perjuangan ini menjadi jalan terbuka bahwa pondok pesantren ini akan sesuai dengan masjidnya, 2 menara yang akan tegak, insya Allah. Di luar itu, kenapa pondok pesantren harus bersiap-siap di pondok ini? Karena saya sebagai putra beliau juga berpikir keras. Di luar sudah kami tegak berdiri, sama berkibar dengan di pondok malam hari ini, sama tegak, sama kibarnya dengan pondok ini. Sudah tegak di Kalimantan, pondok pesantren cabang Zenwa yang ada di Kalimantan Barat. Sudah tegak berdiri pondok pesantren cabang ada di Pulauan Kebangka Belitung. Sudah tegak berdiri pondok pesantren ada di Kota Medan. Sudah tegak berdiri pondok-pondok pesantren yang akan kami gagas ke depannya, insya Allah di Banjarmasin dan tempat-tempat yang lainnya. Saya berharap kepada seluruh alumni, siapkan tempat pondok ini dengan sebaik-baiknya, karena suatu saat jika dari luar akan ditugaskan, maka semuanya akan harus pindah ke pondok pesantren ini, dan pondok pesantren ini harus betul-betul menyiapkan dengan yang baik. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada adik-adik regenerasi muda yang kau disebut oleh Rasulullah sebagai syubbanul yaum rijalul ghaut, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Kau tak akan kuajak senantiasa terus menerus berpijak, tegak berdiri, berjalan tanpa kau berhenti. Hari ini kalau orang berkata satu langkah lebih maju, aku katakan malam ini pondok pesantren sudah 5 langkah lebih maju. Selain pondok pesantren menyiapkan wadah dan skill kepada anak-anaknya, pondok pesantren juga sudah menyiapkan anak-anak tidak hanya menjadi anak-anak kacangan.
Kami siapkan metodologi yang benar sebagaimana MC sudah siapkan. Anak-anak diantarkan untuk baca kitab, anak-anak diantarkan untuk memiliki kemampuan di bidang ilmu Al-Quranul Karim, dan tentu semuanya akan bisa berjaya tegak bersama-sama kalau semua pengurus yang ada di belakang saya bersatu padu, bergandengan tangan, satu niat, satu tujuan. Pondok pesantren ini akan dilirik dan dilihat oleh Nusantara ini sebagai pondok terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adikku akhina fillah Munzir Wafron, adik-adikku Ustadz Muhammad Tahiruddin. Dia sebagai UGT urusan guru tugas, dia bagian urusan di dalam yang mengatur vendornya. Walaupun saya suka marah, mohon maaf. Ya Pak ya. Ini semua pengurus, ini Pak Ketua, ini bagian yang pengurus yang ada di dalam, yang selalu bagian keamanan yang sebut oleh santri kemarin. Tak seru kalau tak ada Ustadz Mu'tasim kata. Iya kan? Karena yang nindak anak santri beliau. Ini Ustadz Syarifuddin, ini Ustadz Tahiruddin, bagian-bagian kelas aliyah. Ini Ustadz Muhammad Syafi'i, kamu tak boleh kemana-mana. Ini Ustadz Safi, ini Ustadz Saifullah. Ini sebenarnya kamu ngapa di sini? Ini Ketua Umum Pondok Pesantren Brunei Darul Ilmi wa Dakwah Kalimantan Barat. Tapi tak apa, kemarin dia pakai pakaian di Kalimantan Barat, sekarang pakai pakaian Zanwanul Ulum Wallah. Bagus. Ini Ustadz Abdurrahman, dia sudah mau pamit ke saya pondok, tak boleh pamit. Ini Ustadz yang ganteng-ganteng semua Ustadz ini. Ganteng kan? Ini tak boleh aku sepil kamu. Ini Ustadz siapa nama? Ustadz Safi. Kerang apa enggak ini? Aduh, kerang katanya. Janganlah kerang-kerang. Ini Ustadz Sifut ini. Bagian urusan apa ini? Air. Terima kasih awak. Kalau gak ada dia, kamu tak mandi di pondok nih. Terima kasih banyak-banyak. Ini Ustadz siapa? Kelebihannya apa? Oh, main bola. Jangan dikenang main bola, dia ngurus di pondok ini. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz siapa nih? Apa bakatnya dia? Tukang apa? Sombong kata Ustadz. Rambutnya panjang sendiri, sepil ke sini. Mana ada pengurus pondok Zanwar rambutnya kayak begini? Balik. Kameramen lihat ini. Ini tak boleh lah kata kita nih. Punya yai lah panjang. Janganlah macam itu. Kan? Kawanku kalau begitu. Kawan, baguslah rambut awak panjang. Tak boleh macam itu Ustaz. Nanti sama budak-budak pesantren, punya Ustaz panjang. Punya yai juga panjang. Belum dong. Ya kan? Belum, tak boleh. Ada cerita sedikit dulu kenapa saya panjangin rambut tuh. Karena dulu ada santri namanya kalau tidak salah Suhdi. Dia dari Kalimantan Barat. Lalu nyampe ke pondok ini sama keamanan dipotong rambutnya. Genetiknya ke depan kayak gini nih. Sorong-sorong rambutnya. Dipotonglah sama guru nih klotes-klotes. Saya lihat tak pantas. Jadi jelek. Padahal orangnya ganteng tapi jadi jelek. Yang satu bisa belok, yang depan tak bisa belok. Karena genetik terakhirnya memang dia lurus. Jadi saya lihat tuh, jelek. Jadi tak boleh lah maksud saya. Akhirnya saya panjangin rambut biar pondok ini bisa balance. Tak boleh terlalu pendek. Gundul di pondok ini tak boleh terlalu panjang. Ini. Ya Ustadz, bagus, terima kasih. Ini Ustadz yang sudah berbini ke Pulau Seribu ini. Ini Ustadz yang menikah kemarin di Serumpun, Sebalai, Sepintu, Sedulang, Bangka, Belitung. Sudah berbini, jangan lirik lagi dia. Ini Ustadz Imran sudah punya Ustadzah
istitoah. Nah, jangan kemana-mana. Dia yang bagian dekor kan? Sama siapa? Oh, Ustaz Sifut yang ini. Yang bagian air yang buat. Alhamdulillah, makasih ya boy. Sekarang saya agak marah ke kamu karena buatanmu bagus sekarang. Kasih aplaus dulu. Tapi krunya yang aku marahin kemarin. Nah, ini juga gak bantu. Ini supir saya boy, jangan dimarahin, kasihan sudah capek-capek. Wis, saya pukul aja dia. Bagus. Awas ya kan? Aduh, ini sudah menikah ini, jangan kamu lihat lagi. Kena dorong lah. Sudah menikah dia di pulau Kalimantan kemarin, sudah ikut sepit. Lalu sepit. Walaupun dia ikut sepit belok-belok karena mau berbini, semangat dia. Sekarang ganteng kan? Lihat. Pakai vessel dia. Ini Ustazah nih, aku tak bisa lihat wajah muka, tapi tak apa, aku bisa melihat matamu. Terima kasih semua, kamu sudah berjuang sama saya. Terima kasih semua. Boleh izin aku pegang pundak, kan tak nyentuh kamu. Tuh. Ngapa mata kamu melirikku? Ini siapa nih? Ustazah Zulfa. Sudah kamu suka Ustaz? Gak suka. Gak mau ngomong, padahal kemarin chattingan sama Ustaz. Kamu Ustazah siapa? Ustazah Titin. Dia sudah mau dilamar sama orang 3 dari Surabaya, gak mau dia. Sudah disiapkan rumah, kata ayah tak boleh, aku mau buat di sini rumah sendiri, kata Cek Gayan. Ini Ustazah yang istitoah. Nah, nih dia. Nih lihatlah dia. Ini Ustazah Fitri yang aku sering marah-marah terus, maka aku ingat mukanya nih kan. Sholat, bangun, tuk, buru tulian. Makasih boy. Ini siapa? Siapa ini? Ustazah Iis. Ustazah Iis sering tengkak terus sama budak-budak. Tapi tengkar kebaikan tidak apa-apa ya, biar maju. Ini siapa? Wiwi. Ini yang kemarin balik-balik pulang terus. Mana Miswa? Alhamdulillah. Ini siapa? Ustazah Hariron. Ini kemarin kecelakaan, sudah pernah dicabut nih, tapi semoga Allah sehat akan kembali ya. Terima kasih seluruhnya kepada semua pengurus yang ada di pondok pesantren ini. Yang sudah membantu pondok pesantren insyaallah. Ini wajah-wajah yang di depan ini, sepil dong. Mana kameramen? Lihat nih wajah-wajah dia nanti 10 tahun yang akan datang. Wajah-wajah yang sekarang ganteng akan keriput nih. Nanti bisa dilihat lagi insyaallah. Ini bagian kru yang mensukseskan acara di Milad yang ke-49. Kasih aplaus dulu semuanya. Yang belakang semuanya adalah vendornya yang mengatur pergerakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih, dan sebetulnya banyak yang berkontribusi di pondok ini, termasuk Hikabah, Himpunan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Zenwa, tapi dia ada di belakang layar. Saya ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, termasuk habaib yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Semoga kehadiran jenengan membawa barakah, membawa hikmah kepada tempat ini. Nanti kalau mengaji ilmunya bermanfaat dan barakah. Dan saya kenapa setiap tahun selalu mengundang guru kita Murabbi Kiai Haji Fuad Nur Hasan, walaupun beliau belum bisa, tapi insyaallah katanya insyaallah nanti akan datang di Khol Abuya Kiai Haji Abdul Waris. Kalau Allah berikan kesehatan, semoga beliau bisa rawuh. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh para tamu undangan, tokoh-tokoh yang ada di sini. Saya mengajak kalian hanya untuk bangkit dan maju, menjaga apa yang disampaikan oleh para ilmuwan, muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mengambil tradisi lama yang baik dan mengambil hal yang baru yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga
di milad yang ke-49 pondok pesantren ini akan tegak terus berjaya berkibar, bukan hanya di Zenwa Batul Abang tapi akan berkibar di mana-mana. Dan yang terakhir buat seluruh pondok pesantren, cabang pondok pesantren Zenwa yang semalam ini katanya ikut lihat live streaming di pondok pesantren ini, saya tak tahu, aku tak lihat, tapi kata lihat, saya ucapkan terima kasih kalian dan semoga kalian sama-sama teguh berjuang seperti teguhnya pondok pesantren ini di milad ini. Judulnya Teguh Berjuang Bersama Pondok Pesantren Zainul Ulum wal Lughah. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.